Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mau upload short video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak tren. Kemarin terkoreksi tapi asing malah masuk dengan jumlah yang sangat besar. Nah, di video ini saya coba analisa dua emiten favorit investor yang mulai direkomendasi beli oleh Goldman Sachs. Bagaimana potensi kedua saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Goldman Sachs CS memperbarui rekomendasi saham BBCA dan BBRI. Jadi jika kita baca di sini, Goldman Sachs dan beberapa manajemen investasi lainnya memperbarui rekomendasi untuk BBCA dan BBRI di awal September tahun 2025 ini. Jadi memang pada akhir Agustus BBCA dan BBRI mulai melemah. Nah, jika kita baca lebih lanjut, meski sedang turun, pada analis masih optimis terhadap dua saham LQ45 tersebut yang terlihat masih menyematkan rekomendasi untuk beli. Menurut Bloomberg, 7 rating terbaru diberikan kepada BBCA. Goldman Sachs masih memberikan rekomendasi untuk buy dengan target harga sekitar 9.800. Dan sekuritas lain juga terpantau masih merekomendasikan buy dengan target di harga 10.000. Jadi memang rata-rata walaupun mulai melemah, terpantau banyak analis di sekuritas merekomendasikan untuk beli dengan target yang lumayan tinggi. Dan untuk BBRI bisa kita lihat ratingnya netral dengan target harga di sekitar 4.180. Sekarang kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal untuk BBCA saat memang masih belum oke. Bisa kita lihat sempat pada hari Senin tanggal 1 opening langsung di bawah di sekitar 7.650 walaupun saat ini masih bisa naik di atas 7.800. Tapi dalam satu minggu terakhir bisa kita lihat BBCA masih mencoba untuk naik di atas harga 8.000. Jadi walaupun pada penutupan hari Kamis naik 0,31% ke 8.000, cara candle ini belum terkonfirmasi break. Dan jika kita perhatikan broker summary, bisa kita lihat asing terpantau masih terus keluar dengan jumlah sangat besar. Distribusi asing pada hari Kamis memang kecil, tapi dalam 2 minggu ini bisa kita lihat distribusi asing sangat besar. Dan di broker summary pun terpantau kenaikan ini tidak ada akumulasi, malah terlihat ini ada distribusi. Jadi untuk BBCA apabila tentu mau coba pantau dan entry, menurut saya masih bisa coba dipantau. Tapi lebih oke untuk entry apabila memang bisa naik di atas 8.000. Jika terpantau minggu depan mencoba naik di atas 8.000 masih gagal, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 7.800. Jadi apabila mau coba entry di support, lebih oke coba tunggu di sekitar 7.800. Tapi apabila mau tunggu BBCA mulai ada tanda-tanda perbalikan, menurut saya lebih oke tunggu BBCA berhasil naik di atas 8.000 dulu. Dan apabila berhasil naik di atas 8.000 ada potensi untuk mulai membentuk high low. Dan target kenaikan terdekat di 8.350 sampai 8.500 untuk target kenaikan apabila BBCA bersih naik di atas 8.000. Jadi harus hati-hati apabila minggu depan mencoba naik di atas 8.000 masih gagal, cara pergerakan BBCA masih berpotensi untuk membentuk lower low. Selanjutnya kita lihat BBRI. BBRI cara teknikal lebih oke daripada BBCA karena BBRI saat ini masih kuat bertahan di support MA50 di sekitar 3.960. Sedangkan untuk garis EMA 150 di sekitar 4030 ini sudah berubah menjadi resisten. Dan sebelumnya mencoba untuk naik gagal tapi masih bisa bertahan di support garis EMA 50 ini. Sehingga cara pergerakan ini minimal masih sideways. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk BBRI bisa kita lihat asing memang terpantau melakukan distribusi satu minggu terakhir, tapi sebelumnya asing masih terus masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dari broker summary jika kita lihat memang ini masih ada distribusi. Jadi untuk BBRI, apabila teman-teman saat ini mau coba pantau di entry pun, misalnya lebih oke adalah buy on breakout apabila berhasil beri garis EMA 150. Apabila mau coba tunggu di support, lebih baik coba tunggu di sekitar garis EMA 50 untuk buy on support. Tapi apabila teman-teman buy on support di sekitar garis EMA 50 harus hati-hati apabila beberapa kali mencoba beri garis EMA 150 ternyata gagal break, malah ada potensi untuk beri garis EMA 50 dan mulai bergerak downtrend kembali. Jadi untuk yang punya saham BBRI bisa hold sama garis EMA 50 tidak tembus. Tapi untuk yang baru mau coba entry lebih oke adalah misalnya ada buy on breakout apabila BBRI berhasil beri garis EMA 150 dengan target swing di sekitar 4.200 sampai 4.250. Sekarang kita lihat saham BBNI. BBNI bisa kita lihat cara pergerakan hampir mirip dengan BBRI. Saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi sekarang mencoba untuk beri garis EMA 150 di 4.370 sampai 4.400 ini masih belum terkonfirmasi break.
Sebelumnya BBNI memang mulai membaik, berhasil break garis EMA 50-150, tapi belum sempat menyentuh 4.600, baru di sekitar 4.550 BBNI sudah mulai melemah. Dan jika kita perhatikan broker summary, 1 minggu terakhir juga asing terpantau melakukan sedikit distribusi, dan di broker summary terpantau ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk BBNI sama, apabila teman-teman sudah punya, musik saatnya masih bisa di hold selama masih kuat di atas garis EMA 50 di harga 4.280. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba pantau dan entry, musik masih bisa coba dipantau. Bisa coba tunggu di sekitar garis EMA 150 di sekitar 4.370 selama masih kuat di atas target harga ini. BBNI masih ada potensi untuk naik di atas garis EMA 150. Atau lebih oke, tunggu BBNI berhasil naik di atas 4.400 baru ikutan entry dengan target swing di sekitar 4.550 sampai 4.600. Atau tunggu terkoreksi ke garis EMA 50, apabila masih bisa bertahan baru coba ikutan entry di sekitar support ini. Tapi apabila dapat di support ini, pertimbangkan jadikan 4.400 sampai 4.450 untuk target swing apabila secara base rebound masih kesulitan untuk naik di atas target harga ini. Sekarang kita lihat Mandiri. Mandiri secara pergerakan juga saat ini belum oke. Sebelumnya sempat naik di atas garis EMA 50, tapi belum sempat menyentuh harga 5.000. Mandiri sudah mulai melemah kembali. Dan saat ini masih mencoba untuk bertahan di zona support 4.500 sampai 4.600. Dan secara pergerakan masih sideways untuk tren yang mana, sebab trennya masih bergerak downtrend. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Mandiri, ini menariknya asing mulai masuk 2 hari terakhir. Pada hari Kamis, kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi. Jadi untuk Mandiri, apabila teman-teman mau coba pantau dan entry, masih bisa coba dipantau. Secara teknikal memang saat ini masih belum oke, tapi mulai terpantau ada inflow atau akumulasi asing. Tapi untuk entry saat ini lebih oke, tetap tunggu kembali di sekitar 4.600 sampai maksimal 4.500 untuk target entry-nya. Target swing untuk saat ini tetap di garis EMA 50 sampai maksimal 5.000, karena 5.000 saat ini masih berupa resistensi psikologis. Jadi selama masih belum berhasil break garis resistensi psikologis 9.000, secara pergerakan masih ada potensi untuk kembali melemah ke 4.600 sampai 4.500. Atau hold terus selama Mandiri tidak turun di bawah 4.500 dengan target lebih jauh di garis EMA 150. Sebelum saya lanjut analisa saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.